Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini dalam mata pelajaran PPKN kelas 12 semester kedua, kita akan membahas mengenai globalisasi sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, poin penting dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini, para siswa dapat menganalisis apa itu globalisasi atau konsep globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi serta strategi dalam menghadapi globalisasi. Untuk lebih memantapkan materi, kita akan melihat tayangan berikut ini mengenai bagaimana strategi menghadapi globalisasi dan apa itu globalisasi. Baik, pada prinsipnya Oke, nah ini ya, apa itu globalisasi, mengapa, tujuan lalu bagaimana, dan dampak dan strategi dalam menghadapi globalisasi. Apa sih globalisasi? Pada prinsipnya globalisasi merupakan meluasnya pengaruh suatu kebudayaan ataupun agama ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi ini terjadi saat ini karena memang penggunaan media elektronik ataupun dampak dari ilmu pengetahuan teknologi yang saat ini menghasilkan media elektronik, media komunikasi yang begitu masif, membuat dunia ini menjadi semakin kecil. Ataupun yang kita rasakan sekarang, ruang dan waktu dunia ini semakin kecil ya. Makanya ada istilah namanya time space compression. Bahkan ada istilah global village ya, bahwa dunia ini menjadi kampung global. Sekat-sekat atau batas-batas negara dalam sebuah globalisasi saat ini tidak nampak ya, semakin kabur. Tujuan globalisasi pada prinsipnya ya, hakikatnya kan orang itu ataupun kelompok itu ingin mempengaruhi orang atau kelompok lain. Sehingga kadang-kadang globalisasi ini sebetulnya bentuk baru ya, bentuk baru dalam sebuah penjajahan atau imperialisme. Mengapa? Karena kadang-kadang pemikiran kita ini coba aja, Anda bayangkan ketika ada kita sebut merek motor misalkan, apa sih sepeda motor? Pasti akan menyebut Honda, Kawasaki, Suzuki, atau merek-merek yang masuk ke dalam otak kita itu sudah sebetulnya merek-merek yang berasal dari luar negeri. Adapun juga standar internasional, segala sesuatu dipengaruhi oleh standar internasional. Nah ya, jadi standar internasional itu sudah semakin merasuk ya, sudah semakin merasuk ke dalam setiap kehidupan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam sebuah globalisasi akhirnya menipisnya batas teritorialnya. Perdagangan sangat bebas ya. Perdagangan bebas artinya kita bisa menjual, membeli barang dari luar negeri. Ya, Anda juga bisa kan lewat Shopee, lewat Lazada. Sebetulnya tidak boleh mengucapkan lewat sebuah produk itu ya. Tapi itu kenyataannya. Dan globalisasi ini memang sudah merasuk ya dalam semua bidang kehidupan secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini yang harus sangat kita perhatikan. Dampaknya dari sebuah globalisasi ini, bagaimana negara-negara dunia ketiga seperti kita, ini adalah pasar bagi produk industri ataupun budaya negara maju. Ini tuh jadi pasar. Pasar itu kan tempat orang berjualan ya, berdagang. Coba handphone masuk ke kita gitu kan. Apalagi ya, sampai makanan aja kan. Makanannya juga dari asing masuk ke kita. Nah, akhirnya dampaknya artinya yang kaya akan semakin kaya, negaranya akan semakin maju, negara ketiga juga akan kesulitan untuk mengejar negara yang maju. Oke, nah, tapi
selain itu, dampak dari globalisasi ini, di sini kasus hero sebenarnya dulu ya. Coba bayangkan saja sekarang, eh, mungkin para mall ataupun supermarket suatu saat ke depan akan kosong. Kenapa? Karena orang mungkin nanti akan lebih enjoy mereka tinggal mesen barang lewat sebuah e-commerce ya. Perdagangan apa, jual beli online gitu. Jadi orang nanti hanya seperti akhirnya semakin lama mungkin mall akan semakin sepi gitu ya. Supermarket itu mungkin nanti akan semakin berkurang ke depannya. Karena orang sekarang lebih enjoy, lebih senang berada di rumah dengan handphone atau dengan gadgetnya memesan barang-barang kebutuhan. Bagaimana untuk menghadapi globalisasi? Yang harus kita lakukan adalah berubah menerima keadaan globalisasi ini, kita ikuti, namun kita tidak boleh melepaskan, meninggalkan apa yang telah menjadi nilai dalam kehidupan kita, bangsa kita. Kita harus berubah, tetapi perubahan itu juga harus berdasarkan nilai-nilai bangsa kita. Kita harus mampu beradaptasi. Jadi kita harus bahasa kerennya, think globally, act locally. Mari kita berpikir secara global, tapi bagaimana kita juga harus berpikir secara lokal, secara wisdomnya itu adalah nilai-nilai dasar bangsa kita. Ya. Nah, ini hanya sebagai sebuah pengantar. Mungkin nanti kita bisa discuss lebih jauh di dalam berkelas, ya. Di dalam kelas ataupun di dalam eh, namanya LMS yang kita punya. Baik, itu saja pengantar dari saya. Semoga kalian tambah penasaran. Coba apa yang kalian rasakan saat ini dengan globalisasi yang masuk di dalam kehidupan kalian. Apa yang berubah dari diri kalian? Coba renungkan itu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.